Ya, menarik ya namanya ya. Kepala bukan ekor ini apa? Sebenarnya sebuah ministry yang membantu anak-anak Tuhan untuk meraih sukses di dalam hidup. Oke, siapa yang mau sukses? Boleh saya tahu angkat tangannya? Oke, biarlah itu jadi doamu, berarti yang nggak ngangkat nggak mau sukses. Saya kasih kesempatan kedua, siapa yang mau sukses? Oke, thank you. Lumayan banyak, ya, hampir 100%. Bahkan yang di belakang-belakang juga ikut ngangkat. Wah, haleluya. Ya. Oke, nah saya akan bicara kali ini memang tentang sukses. Ya. Sebelumnya, saya ada satu buku. Ini buku pertama saya sudah menulis 2 dan sekarang lagi ketiga. Ini buku adalah buku tentang sukses tadi. Oke. Bagaimana kita sukses dengan menjadi diri kita sesuai desainnya Tuhan. Karena saudara percaya bahwa Tuhan sudah merajut kita, katanya gitu ya. Dari sejak di kandungan. Tuhan tuh nggak kayak pabrik yang menghasilkan produk yang sama semua. Betul? Kita ini beda-beda, unik. Satu sama lain dikasih talenta yang berbeda. Nah, untuk apa dikasih talenta? Ya logikanya, untuk supaya kita bisa hidup sukses. Itu logikanya. Nah ini, bukunya saya mau kasih. Gratis. Tapi cuma 1. Berarti yang lain Anda harus menunggu. Karena ini sudah habis dan lagi dicetak ulang. Ya, cetakan kedua. Sekilas saja saya sampaikan, ini salah satu endorsementnya dari Pak Andi F. Noya. Yang mengatakan buku yang akan mengubah pola pikir Anda tentang kesuksesan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Anda mau? Siapa yang mau? Boleh angkat tangannya, siapa yang mau? Oke, caranya sederhana, yaitu kembali saya akan berdiri di sini. Permainannya sederhana saja. Siapa Anda begitu hitungan ketiga, Anda bangkit dari tempat duduk, lalu ke sini dan ambil ini. Siapa yang mengambilnya, dia yang dapat. Wah Pak, hidup nggak adil. Ya memang, coba cari hidup yang adil. Stres sendiri. Enak yang di depan Pak, belum tentu. Tadi waktu pagi, yang dapat tuh kira-kira di yang area baju biru sama baju hijau. Yang dapat dari situ loh. Oke, jadi tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Amin. Oke, siap. Saya hitung ya. Begitu 3, secepatnya. Karena ini buku bisa jadi yang mengubah Anda. 1, 2, 3. Woi. Tepuk tangan dulu dong saudaraku. Haleluya. Wow. Thank you. Antusiasmenya. Siapa yang dapat jadinya? Oh. Wih, ibu-ibu yang dapat. Wih, gimana nih bapak-bapaknya? Mau kesempatan kedua? Mau kesempatan kedua? Oke, berarti ibu yang udah dapat, Bu, nggak boleh ikutan lagi ya? Oke ya, biar adil. Oke, kesempatan kedua. Kali ini ini dia hadiahnya. Siap ya? Ini uang loh, ini uang. Ya, ini uang. Ya, 500 rupiah. Ada nilainya kan? Oke, siap ya, saya hitung. 1, 2, 3. Berarti Anda semua sudah diberkati ya. Haleluya, tepuk tangan dong. Saudara, apa inti dari permainan tadi? Kenapa saya memulainya dengan itu? Secara sederhana begini. Permainan ini judulnya adalah sebuah value atau nilai. Ternyata, kenapa ada paling tidak tadi sebagian besar angkat tangan, lalu sebagian ikutan bermain, berebutan, karena Anda memvalue itu tinggi. Betul nggak? Dibandingkan ini. Begitu ini, Anda value ini sangat rendah. Oke? Nah, ternyata value itu pilihan. Anda memvalue sesuatu itu tinggi atau rendah, itu choice atau pilihan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini. Yang berdiri di depan Anda ini mau membagikan sesuatu. Kebenaran firman Tuhan. Nah, cuma Anda ini sekarang di otak masing-masing lagi memvalue-nya seperti apa. Kalau Anda value itu tinggi, maka
Anda rela keluar dari comfort zone, kan udah nyaman duduk. Ya. Bahkan anak dititipin dulu ke suami tadi Bu ya. Dan langsung benar-benar udah siap-siap gitu. Berani berubah untuk mengambil sesuatu yang value-nya tinggi itu. Maka apa? Anda pulang pasti Anda berubah. Tapi saat Anda value, Mario Teguh KW2 ada di depan. Siapa nih? Gitu ya. Nah saat Anda seperti itu, kebenaran firman Tuhan disampaikan. Harusnya itu bisa mengubah hidup kita. Anda pulang, tetap sama. Amin. Jadi boleh kita sama-sama belajar memvalue apa yang mau disampaikan di depan. Siapapun yang khotbah, mulai dari sekarang, value itu tinggi. Amin saudara? Oke, good. Saya lagi mengembangkan satu seri. Ini seri khotbah, tapi sekaligus jadi tulisan dan nantinya jadi buku keempat saya. Boleh next? Frequently asked question. Saya ini orang yang sangat logika, Bapak Ibu. Ya. Nah biasanya logika sama firman Tuhan itu nggak nyambung. Betul nggak? Firman Tuhan itu nggak logis. Kekristenan itu nggak logis. Nah, jadi peperangan bagi saya waktu saya bertobat dan saya mulai belajar firman Tuhan dan saya mulai memakai logika saya. Sehingga saya begini, saya orang yang paling sering bertanya. Saya ingat waktu pertobatan saya di rayon 1B ya. Saya bertobat itu saya pasti berdiri paling depan dan saya bawa note, bawa catatan. Oke, kalau di sini enggak ya. Zaman dulu belum ada tuh iPad segala macam kan gitu ya. Nah, itu saya selalu paling depan. Tapi semakin saya catat, semakin saya bingung. Ya Pak ya? Di satu sisi Allah itu kasih. Tapi kok dibasmi sama air bah? Di satu sisi Yesus mengampuni wanita pelacur. Padahal ketahuan dia bersalah. Di sisi lain Yesus bilang begini, jika matamu membuat engkau berdosa, cungkil matamu. Logikanya di mana? Ya Pak ya? Ya. Nah jadi seri ini, buku ini akan banyak saya mencoba menjawab itu. Ini kekristenan tahap dasar. Karena kita harus tahu. Tadi pagi saya nggak tahu ada rekamannya, kalau bisa beli tuh. Karena saya ajarkan betapa kita, mungkin kalau boleh saya agak ekstrim gitu ya, 90% lebih anak Tuhan itu tidak menerapkan atau tidak memperoleh kemenangan melawan iblis. 90% kalau boleh saya ekstrim. Nah, jawabannya udah dibahas tadi pagi. Oke, sekarang saya mau bahas tentang sukses. Boleh next? Bagaimana kita sukses tapi dengan caranya Tuhan? Ya, berarti ada sukses yang bukan caranya Tuhan, toh? Ya, betul kan? Ini ngerti bahasa Indonesia? Oh, gitu dong, respon dong, ya. Kenapa terpesona? Ya, agak tantangan ya di sini ya. Karena apa? Karena saya berdiri dan ada cahaya. Ya, tadi ternyata gembala kita sangat audio banget. Sayang tidak memikirkan visualnya ini. Ada pantulan. Ya, bagi orang-orang kayak saya susah jadinya. Anda susah melihatnya. Baik. Nah, jadi ada ternyata versinya dunia. Nah, menarik. Kalau saya bilang, saya adakan survei di luar sana. Saat kita bilang kepada Anda 10.000 saya survei. Menurut Anda, sukses itu seperti apa? Maka jawabannya adalah ini. Betul ya? Kalau kita kaya, punya harta yang banyak, wih, sukses ya. Wih, rumah dipik, ruko dipik, kapal laut dipik. Oke? Karena pik setahu saya harganya paling gila sekarang ya. Wih, kaya. Yang kedua adalah jika Anda punya pengaruh atau kuasa. Wih, sekarang ya, general manager. Wih, sekarang Wakapolri.
Setiap kali itu kita bilang sukses. Nah yang terakhir adalah terkenal. Biasanya nih para contoh pembicara. Kayak saya training gitu ya. Saya sekarang training kemana-mana. Bisa ke perusahaan-perusahaan besar. Oke, ke BCA, kemana, ke kawan lama, ke wah macam-macam gitu ya. Bank Indonesia, macam-macam deh. Nah, wih terkenal. Dicari orang. Wah bagus. Apalagi WL, Imam Musik gitu ya. Biasanya begitu. Jadi sukses versi dunia ternyata seperti ini. Nah, problemnya adalah kebanyakan anak Tuhan ngejar seperti ini. Ya Pak ya, ayo orang jujur masuk surga. Ya Pak ya. Kelompok sini, ya Pak ya. Iya, benar ya? Kelompok sini gimana? Iya, kelompok sini. Wih, masuk surga semua, tepuk tangan dong. Yes, masuk surga. Ya, itu yang kita merasa kita mau. Tapi tahu gak? Ternyata banyak orang yang sukses seperti ini nih, tapi hidupnya kosong. Hidupnya hampa. Hidupnya gak puas. Bahkan ada yang sampai level stres hingga sampai bunuh diri. Ya, dia cari pelarian biasanya. Apakah lari ke narkoba, lari ke mana-mana macam-macam. Padahal gini, kalau kita bicara tujuan hidup kita sukses seperti ini, harusnya begitu sampai tujuan kita puas dong. Kayak saya mau pergi tujuan ke Bandung gitu, mau liburan. Sampai Bandung ya puas. Tahu gak yang ketangkap korupsi itu orang-orang yang udah kayak begini loh. Betul ya? Kok pertanyaan kita kan, kok nggak puas ya? Harusnya udah dong puas. Ngapain lagi korupsi? Artinya tidak puas. Dan jebakannya adalah itu. Kita sangat mungkin akan jatuh. Nah puji Tuhan waktu itu saya di posisi ini. Waktu muda, ya masih usia, ya Anda tebak saya berapa? Tebak? Tak? Hah? 50. Terima kasih. Memang mukanya boros. Ya. Bro, berapa bro? Yang baju hijau? Iya, saya berapa? 38. Wih. Kok tahu? Dapat bocoran ya? Tepuk tangan dulu dong. Sayang bukunya udah habis. Jadi nggak bisa dikasih. Oke ya. Nah, sekarang gini, poinnya adalah waktu itu saya merasakan. Ya, di usia muda saya sukses. Saya waktu itu nominasi Young Marketer Award majalah SWA 2010. Lumayan tuh. Terkenalnya masuk ya. Lalu posisi saya GM. Oke. Fasilitas gaji besar. Dan itu perusahaan-perusahaan Amerika, franchise Amerika yang kita pegang Asia Pasifik. Jadi kalau dibilang cukup, masuk kategori ini masuk. Cuman saya kosong. Saya stres. Nah, dari situ saya cari. Ini yang saya mau bagikan supaya apa? Supaya Bapak Ibu jangan sampai mengalami apa yang saya alami. Mau? Mau tahu gimana caranya sukses versi Tuhan? Mau ya? Jadi saya lanjut. Kalau enggak saya pundung, saya pulang. Oke, good. Jadi saya lanjut. Oke. Yesus kan suka pakai perumpamaan. Saya adalah pengikut Yesus, jadi saya juga pakai perumpamaan. Boleh next? Seandaikan saya seorang Thomas Alva Edison. Bapak Ibu tahu siapa itu? Siapa? Iya tahu, siapa? Siapa dia pencipta apa? Lampu. Lampu. Dia menciptakan lampu. Oke, semua clear itu, tahu. Kayaknya sih ngelihat ada muka-muka yang ya masih loading. Ini efek
waktu kecil kita minum susunya apa. Ya, tapi nggak apa-apa. Pentium 1, Pentium berapapun, Tuhan sayang sama saudara. Amin. Bercanda ya, jangan habis ini pundung lagi. Oke. Nah, pertanyaan saya, apa? Nah, perhatikan baik-baik. Apa tujuan dari lampu itu diciptakan? Menerangi. Pinter-pinternya di sini ya. Dahsyat. Tujuan lampu menerangi. Nah, pertanyaan. Ini makin sulit nih pertanyaan. Pertanyaan adalah begini. Siapa yang menentukan tujuan dari lampu? Saya kasih pilihan ganda saking sulitnya. A. Lampu itu sendiri yang menentukan tujuan dia diciptakan. Atau B. Thomas Alva Edison sebagai pencipta. A atau B? Kelompok sini. B. Yang sini. B. Yang sana. B. Wih, ada yang A. Kayaknya jelas ya, clear ya. Clear ya. Thomas Alva Edison sebagai pencipta. Jadi sebelum dia menciptakan, dia udah nentuin. Kayaknya saya harus menciptakan sesuatu yang bisa menerangi. Nah, dia coba. Ya jadilah lampu. Kira-kira kan gitu deh. Kita sederhanakan saja pola pikirnya. Jadi yang menentukan, nah ini pertanyaan selanjutnya kan gini. Jadi yang menentukan tujuan penciptaan. Apakah hasil ciptaan atau sang pencipta? Hah? Apa Pak? Sang pencipta. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Clear. Clear Pak. Iya jelas, clear. Tapi sekarang saya tanya lagi lanjut. Saat Anda bilang, Pak, saya mau kaya. Pak, saya mau terkenal. Pak, saya mau berkuasa. Saya mau. Bukankah itu Anda hasil ciptaan yang lagi mencoba menentukan sendiri tujuan Anda diciptakan? Ya Pak ya, logikanya masuk gak? Masuk? Di sini? Clear? Di sana? Clear. Nah saat kita mulai saya mau, engkau tidak akan pernah puas dalam hidup. Kau akan sangat besar kemungkinannya engkau terjebak dalam tadi itu sukses semu, sukses versi dunia. Engkau tidak akan bisa berkata seperti Paulus, saya sudah sampai finish. Wow. Oke? Anda clear di sini kesalahannya? Loh, beda kita sama anak Tuhan bedanya tipis dengan orang-orang dunia. Karena kalau orang dunia, mereka mengejar 3 hal itu tanpa melibatkan Tuhan. Tapi kalau boleh saya bilang, anak Tuhan malah lebih parah. Ya, karena Anda begini, Tuhan, saya mau sukses. Lindungi. Tuhan, saya mau berbisnis. Berkati. Tuhan, saya itu doa yang egois bukan ya? Clear? Saya bukan menghakimi Anda ya, saudaraku. Saya ucapkan ini dengan penuh kasih karunia dan cinta. Oke? Malah menjadi parah. Kita yang menyetir Tuhan. So, tidak ada lain, saudaraku. Waktu itu saya bertobat dan saya harapkan mulai dari saat ini, bertobatlah dalam hal itu. Ubah doamu. Ya, boleh next? Saudara, hidup ini adalah bukan tentang aku, bukan tentang saya, bukan tentang apa yang saya mau, tapi tentang apa yang Tuhan mau. Jadi doa kita udah bukan lagi meminta-minta tadi, mengatur, mencoba mengontrol Tuhan, tapi doa kita, Tuhan,
Untuk apa aku diciptakan seperti ini? Apa yang kau mau aku lakukan? Terjadilah. Wih, itu dahsyat saudaraku. Beda. 3 tahun yang lalu, itu doa saya. Ya, jadi saya akhirnya cari tahu. Makanya akhirnya pelayanan saya adalah itu. Ya. Saya membantu orang-orang jangan sampai mereka sukses semu. Ada yang kejadian, ada. Ada yang datang konsultasi ke saya, usia sudah 45-an. Begitu dia kasih CV, saya lihat, buset. Itu levelnya direktur di perusahaan korporasi atau level perusahaan-perusahaan besar. Ya, yang korporasi yang terkenal, sering beriklan di TV, saya nggak usah sebut. Lalu saya tanya, what's wrong? Kenapa datang ke saya? Ini Bapak lebih hebat dari saya. Dia bilang, kosong Pak. Ya, dia dengar khotbah saya. Oke, yuk kita tes. Kita gali. Hasilnya saudaraku, ternyata dia dipanggil jadi guru. Dan agak dahsyat ya. Dia resign, sama seperti waktu itu saya resign dari GM. Oke. Untuk memulai ini. Dia akhirnya sekarang jadi guru di salah satu universitas terkenal, S2. Pernah dengar Prasmul? Ya, dia jadi guru di situ. Happy gak? Happy. Satu ketika, 3 bulan sesudahnya lah kira-kira, dia telepon. Pak Robi, ya. Pak, saya mau curhat. Oh iya, kenapa? Pak Alfred, kenapa? Pak, saya ada godaan. Godaannya apa? Pak, jadi marketing director Pepsi Cola Indonesia. Kali ini saya sebutin, biar Anda tahu betapa, besar dong Pak. Besar Pak. Ambil dong Pak. Ambil gak? Ambil gak? Ambil. Gak sesuai skenario tuh yang jawab tuh. Ya. Dia tidak ambil. Saya tanya, loh what's wrong? Kenapa nggak diambil? Itu besar. Dia bilang, ngapain saya balik lagi Pak? Saya udah ketemu. Tujuan saya diciptakan. Ya udah, saya jalan. Saya keliling-keliling kemana-mana, saya ditawarin. Seringkali gitu, profesi trainer ini ya. Saya part time, saya trainer. Itu kalau kita habis training di company-company, itu suka kita ditawarin, mau dibajak gitu. Ya, puji Tuhan saya udah beberapa kali dicoba dibajak. Saya ambil, enggak. Kenapa? Saudaraku percayalah, saat Anda ketemu, Anda akan merasa sangat hidup, sehidup-hidupnya. Sehingga apapun itu yang tawaran-tawaran, godaan-godaan di sana, nggak goyang. Wow. Nah, sekarang saya tahu. Saya tuh bisa baca pikiran. Saya tahu apa yang di otak Anda semua. Sebagian besar Anda setelah saya terawang, Anda berpikir, Pak, gimana penghasilannya? Lebih besar atau lebih kecil? Ya Pak ya. Tahu saya. Betul? Pikirannya begitu loh. Ya, lihat firman ini. Saudara, ini firman sebelumnya dikatakan, kenapa engkau khawatir dengan apa yang kau makan, ya, dengan kebutuhan pokok, mulai intinya. Kamu nggak perlu khawatir. Syaratnya adalah dahulukan maunya Tuhan. Kira-kira kan gitu ya, kalau dalam bahasa simpelnya nih. Dahulukan maunya Tuhan, lainnya akan ditambahkan. Nah poinnya adalah seberapa Anda percaya kebenaran firman Tuhan ini.
Karena puji Tuhan, prosesnya Tuhan tuh tidak pernah instan. Kalau saudara langsung berharap instan, saudara akan kecewa. Tuhan tuh proses. Ya. Yesus pernah kasih perumpamaan seperti benih jadi batang, jadi daun, lalu jadi buah jagung. Waktu itu Yesus lagi bilang jagung. Jadi ada proses. Dan kadang proses itu J-curve. Jadi ada turunnya dulu, baru naik. Puji Tuhan, saya nyaris bukan J, tapi L kebalik. Sekarang apa yang saya dapatkan dalam, ini kesaksian ya. Apa yang saya dapatkan dalam 1 bulan dulu, sekarang saya dapatkan dalam hanya 1 minggu. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, jadi ternyata akhirnya, boleh next, ini formulanya untuk bisa sukses versinya Tuhan. Harusnya kita mencapai tujuan kita diciptakan. Nah, lainnya akan ditambahkan. Apa? Yaitu kaya, berpengaruh, terkenal. Itu ditambahkan. Bonus. Bapak Ibu mungkin udah sering dengar, kita sering dengar. Anak Tuhan gak ngejar berkat. Ini firmannya ini. Sebenarnya masuk ke sini. Ya. Yang ada adalah kita berjalan fokus. Mencapai tujuan kita diciptakan. Berkat ngikutin. Amin apa amin? Berkat ngikutin. Bukan kita yang ngejar. Sekali lagi tepuk tangan lagi dong. Ini kayaknya mukanya masih belum muka percaya. Oke, saudara, logikanya masuk gak? Saya orangnya logik nih. Masuk? Anda mau value ini rendah atau tinggi? Nah itu terserah Anda. Saya nggak bisa maksa. Oke? Tapi logikanya masuk. Yuk, sekarang Pak, dari tadi Bapak nggak terlalu banyak firman. Yuk firman yuk. Satu perumpamaan yang sangat terkenal. Sudah biasa. Kamu adalah garam dunia. Apa sih maksudnya? Waktu itu kembali saya orang yang bertanya. Saya tanya Tuhan, kenapa garam dunia? Lalu kenapa sesudahnya Tuhan kasih terang dunia? Betul ya? Lanjut kan? Kenapa nggak garam dunia saja selesai? Lalu kenapa kalau garam dunia jika menjadi tawar tidak ada gunanya? Lalu kenapa pas terang Tuhan nggak bilang jika terang itu jadi gelap tidak ada gunanya sia-sia diinjak orang? Itu kan satu penekanan. Dari yang pertama lalu yang kedua. Kenapa beda? Ini kalau boleh saya share ya saudaraku ya. Saudara percaya Kristus ada di dalam kita? Amin? Bentuknya apa? Ayo pertanyaannya itu. Bentuknya opo? Kristus ada dalam kita, bentuknya apa? Silakan, kelompok A. Hah? Makanan. Hah? Hah? Kesabaran. Di sini Kristus ada di dalam kita. Apa bentuknya? Hah? Roh. Itu Roh Kudus. Di sini? Coba yuk. Ini logika. Sebenarnya firman Tuhan itu logika loh. Asal kita ngerti. Makanya tuh mesti disingkapkan. Awan-awannya. Itu kan firman Tuhan bilang gitu. Bagi mereka nggak akan ngerti orang luar sana. Tapi bagi kita telah dibukakan rahasia-rahasia kerajaan. Jadi kita harusnya ngerti. Sehingga apa yang tidak logis, jadi logis. Awalnya di Yohanes 1. Pada mulanya apa? Adalah firman. Lalu firman menjadi ini lagi bicara siapa sih di Yohanes itu? Lagi bicara
Jadi setelah Yesus jadi manusia, dia berkorban di kayu salib, dia jadi firman di dalam kita. Tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan. Masalahnya, kita nggak suka belajar firman. Ayo orang jujur masuk surga. Siapa yang sangat suka, Pak? Saya sangat suka, Pak, dengan saat teduh pagi-pagi. Itu saya suka banget, Pak. Saya korbankan semuanya demi untuk itu. Berarti Anda masuk surga. Anda ngerti? Anda tidak memvalue firman. Yang mana itu adalah Kristus sendiri di dalam hidup Anda. Wow. Nah, ini firman Tuhan. Kita belajar logikanya. Ternyata ini lagi bicara panggilan. Ini lagi bicara tadi tujuan. Kalau engkau kira-kira kata-katanya gini lah, saya ubah ya. Kalau engkau dipanggil menjadi garam, Pak, boleh tahu namanya siapa, Pak? Pak Fendi. Oke, Pak Fendi, Anda dipanggil jadi garam. Maka Anda harus berfungsi, yaitu mengasinkan. Kalau tidak, Pak, Bapak akan sia-sia. Akan diinjak-injak orang. Ngerti, Pak? Oke. Ibu sebelahnya siapa, Bu? Ibu Sri. Ibu Sri ya. Ibu Sri. Anda dipanggil jadi kecap, Bu. Maka tugas Anda adalah memaniskan. Clear ya, Bu ya? WL tadi bisa jadi dia dipanggil untuk bernyanyi dah. Maka dia harus bernyanyi. Loh, saya kenal itu WL di alam roh. Siapa tadi? WL mana? Ngumpet ya? Saya kenal itu di alam roh. Waktu dia lahir, pertama kan bayi lahir nangis ya. Itu 4 oktav seriosa loh. Pitch kontrolnya bagus banget. Gitu ya. Kalau sudah terlahir seperti itu, bukankah sebaiknya dia jadi penyanyi? Ya, Pak ya? Nah, masalahnya adalah kita banyak yang sedang tidak berfungsi sesuai fungsinya kita. Lalu Anda bertanya sama Tuhan, kenapa saya tidak sukses? Ya salah. Dapat? Logikanya masuk? Ya, gampang ya firman Tuhan ya ternyata ya. Tuh, gampang. Makanya tanya Roh Kudus. Nah, selanjutnya dikatakan terang. Terang. Next. Firman Tuhan bilang, kota yang terletak di atas bukit atau gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa Tuhan? Apa Roh Kudus maksudnya? Roh Kudus buka. Gini loh. Saat engkau berjalan di dalam fungsimu tadi, di dalam panggilanmu, kalau garamnya Anda terus-menerus mengasinkan, maka talentamu tidak mungkin tersembunyi. Orang lain akan melihat dan akan mengkonfirmasi. Dia memang jago nyanyi. Oke? Tidak mungkin tersembunyi. Engkau nyala. Jago masak, Pak, saya, Pak. Pertama-tama mungkin keluarga. Anak saya ini jago masak. Suatu ketika arisan keluarga. Dia masak. Akhirnya satu keluarga besar jadi tahu. Oh, dia jago masak. Habis itu pernah ada acara di kantor, masak. Satu kantor tahu. Di gereja, satu gereja tahu. Nah, ini menarik. Selanjutnya. Jadi, caranya Tuhan tuh seringkali kita rasa sulit. Padahal gampang, saudaraku. Ya, kita lihat nih. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ya, melainkan akan diangkat, ditaruh di atas. Apa maksudnya? Gini loh. Anda ingin promosi, Anda ingin karir naik, Anda ingin semakin sukses, bukan tanggung jawab Anda. Karena apa? Kalau Anda terang, berjalan di dalam panggilan sesuai maunya Tuhan, yang tugasnya angkat Tuhan, kamu akan diangkat.
akhirnya jadi level dunia. Tergantung kesiapan kita. Dan itu tidak mungkin instan. Saya tinggal di BSD, Sak Serpong belum kenal saya. Oke? Tapi someday, saya tahu. Ini bagiannya Tuhan. Jadi apa? Kita udah tahu ujungnya, saudaraku. Nih ya, oke, saya mau kasih satu perumpamaan lagi. Sekarang lagi Piala Dunia. Siapa yang suka Belanda? Saya suka Belanda. Wah, gara-gara rohani jadi langsung menghakimi. Oh, ini kok di depan hamba Tuhan tapi suka bola. Oke ya? Intinya gini, kalau saya nggak nonton bola nih, Belanda lawan siapa misalnya gitu ya. Saya nggak nonton. Lalu, begitu paginya, saya cek hasil. Hasilnya adalah, hasil akhirnya 5-3 untuk Belanda. Jadi Belanda menang. Saya sudah tahu hasil akhirnya. Di TV ada siaran ulang. Saya duduk makan kacang. Wih, kebobolan. Belanda kalah 0-1. Saya stres atau santai? Santai. Wih, 0-2. Waduh, Belanda kacau nih. Saya santai atau stres? Santai. 0-3. Stres atau santai? Kenapa santai? Karena sudah tahu hasil akhirnya. Nah, kalau hasil akhirnya engkau jadi garam level dunia, bukan lokal loh. Pak, saya WL 30 tahun. Ya, di mana? Di gereja ini. Itu masih lokal. Clear? Jadi enak. Gak ada stres. Wong kita udah tahu akhirnya kok. Saya 3 tahun ini boleh dibilang bebas stres. Bahkan tadi saya sharing, saya 3 tahun boleh dibilang ya, walaupun gak 100% clear, saya menangkal sakit. Saya tidak pernah sakit. Oke? Wow, nikmat. Dan kelihatan kayak rambut saya makin tumbuh lagi. Saya hidup yang sehidup-hidupnya. Saudara mau gitu? Amin apa amin? Wow. Nah, memang Tuhan angkat, boleh next. Untuk apa? Ini sih perbedaannya. Bahwa kalau Tuhan angkat kita ada tugas. Tujuannya adalah kita makin berdampak dan dampak kita luas. Ya. Ini kalau saya boleh bilang penginjilan di marketplace. Gak semua orang kan dipanggil untuk jadi pendeta toh? Ya kan? Firman-Nya bilang ada hanya beberapa dipanggil masuk menjadi 5 jawatan. Sisanya menjadi orang kudus di marketplace. Melayani orang-orang. Anda jadi sales, itu pelayananmu. Kalau memang benar Tuhan panggil kau jadi sales. Sehingga saat kita bekerja, kita tidak lagi begini, mengabdi pada 2 tuan. Wah, firman ini juga udah top banget. Udah terkenal banget. Gini, Senin sampai Sabtu, kita cari duit. Cari mamon. Minggu, kita cari Tuhan. Itu kan bukannya mengabdi pada 2 tuan. Habis ini kayaknya mobil saya dikempes ini. Saudara, kembali saya sampaikan dengan penuh kasih. Ya, jangan sampai kejebak soalnya. Sayang. Saya stres. Waktu itu rambut saya ini kayak trio macan. Panjang. Ya, cuma saking saya stres karena badai itu. Tiap hari saya berpikir untuk bunuh diri. Rambut ini akhirnya rontok. Jangan sampai di situ. Tadi sampai mana tuh? Gara-gara trio macan jadi lupa. Hah? Saya ngomongin apa tadi? Hah? Mamon, ya. Jadi harusnya, jika engkau benar-benar tahu,
Kayak saya nih ya, akhirnya saya menemukan, Tuhan kayaknya setelah saya gali talenta saya ciptakan satu tes, ya. Nah itu saya ketemu, saya ini harus jadi pengajar dan penulis. Lah terus ngapain saya jadi GM? Kira-kira kan gitu. Ya, simpel deh. Kursi, ini perumpamaan nih. Kursi, tujuannya apa? Untuk duduk, jelas. Sekarang pertanyaan saya, kursi bisa gak ganjel pintu dan sukses? Bisa. Pintunya diganjel nggak ketutup. Tapi bukan itu tujuan kursi diciptakan. Kalau mau beli ganjelan pintu, pergi ke salah satu home care itu atau unit supermarket itu, beli yang modelnya begitu tuh, ada ya, cek gitu ya, diganjel. Nah itu memang diciptakan untuk ganjel pintu. Nah waktu itu Bapak Ibu saya ini merasa saya kursi yang jadi ganjelan pintu. Ya gimana mau puas? Hidup ini bukan tentang makan dan minum. Ya. No. Nah jadi akhirnya tujuan kita, boleh next, meraih suksesnya versinya Tuhan itu adalah begini. Saudara pasti Anda akan diberkati. Karena Anda diberkati untuk memberkati. Ya, itu kayak satu kelanjutan, kesinambungan gitu. Nah kehidupan kita akan jadi kesaksian dan akan memenangkan jiwa. Oke, saudara, clear? Paham? Logis ya? Gampang ya memahami firman Tuhan? And I hope Anda semua bisa memvalue ini tinggi, and then Anda bisa berubah. Sedikit saya terakhir, ini boleh next slide terakhir. Ini blog saya, silakan ya di kepalabukanekor.com. Tidak ada lain, ini adalah ministry. So, saya melayani Anda. Oke, jika Anda ingin tahu talenta saya di mana dan saya ini sebenarnya panggilannya apa? Di 5 jawatan kah? Di marketplace kah? Kalau di marketplace saya mesti jadi apakah? Ingat loh, nggak semua orang dipanggil untuk jadi pebisnis. Ada yang dipanggil memang untuk kerja sama orang. Berapa kali tuh orang konsultasi ke saya, udah buka bisnis, stres. Akhirnya saya suruh tutup, karena kamu nggak cocok. Dan jadikan itu pelayananmu. Karena garam, mau taruh di dapur, mau taruh di meja makan, nggak penting. Yang penting berfungsi. Kalau Anda WL, Anda penyanyi juga di kafe misalnya, Anda juga penyanyi kawinan, nggak ada masalah selama mindsetmu menjadikan itu adalah pelayananku kepada Tuhan. Setiap kali aku ngajar, nah ini saya gitu ya, setiap kali saya ngajar, ini ada pelayananku untuk Tuhan. Nah itu jadi beda. Oke? Baik, kalau gitu yuk kita bangkit berdiri, boleh para WL dan kawan-kawannya. Apakah Anda diberkati saudara?